Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Novita Retnasari. Saya dari peserta Sekolah Paralegal. Izinkan saya sedikit untuk menyampaikan pemahaman materi mengenai gugatan sederhana wanita sasi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apa fungsi paralegal dalam peninjauan kembali dan eksekusi putusan perdata gugatan sederhana. Sebelum dilanjut, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa ada syarat-syarat peninjauan kembali dalam perdata. Di antaranya adalah permohonan peninjauan kembali ini dilakukan hanya satu kali dan tidak menghentikan pelaksanaan dalam putusan pengadilan. Kemudian yang kedua, peninjauan kembali ini diajukan kemana? Nah, peninjauan kembali ini diajukan ke Mahkamah Agung yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian permohonan peninjauan kembali ini harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila proses peninjauan kembali ini si pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan atau dilakukan atau diwakilkan oleh ahli waris. Kemudian selama belum diputus, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut. Lalu apabila sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali ini tidak dapat diajukan lagi. Nah, kemudian ada syarat peninjauan kembali dalam perdata. Di antaranya apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa ini tidak dapat ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Kemudian apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, ini dapat mengajukan peninjauan kembali. Kemudian syarat alat bukti surat sebagai fonum itu yang pertama, penerapan alasan permohonan peninjauan kembali ini terbatas hanya ada pada bentuk alat bukti surat. Kemudian alat bukti surat yang memenuhi alasan permohonan penilaian peninjauan kembali harus bersifat menentukan. Kemudian hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang. Kurang lebihnya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.